Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 6 akan menjelaskan mengenai materi arus kas dari mata kuliah Manajemen Keuangan dengan dosen pengampu Ibu Mega Tanjung Hapsari, Magister Administrasi Publik. Yang beranggotakan yang pertama ada Desi Maina dengan nomor NIM 126406201055. Yang kedua ada Lailatur Rohmah dengan nomor NIM 126406201068. Yang ketiga ada Bayu Ardianto dengan nomor NIM 126406201079. Dan yang terakhir ada Elendiar Meiningtyas dengan nomor NIM 126406201083. Pengertian arus kas. Laporan arus kas, cash flow statement atau statement of cash flows, adalah bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan aliran masuk dan keluarnya uang kas perusahaan. Informasi ini penyajiannya diklasifikasikan menurut jenis kegiatan yang menyebabkan terjadinya arus kas masuk dan kas keluar tersebut. Kegiatan perusahaan umumnya terdiri dari 3 jenis, yaitu yang pertama kegiatan operasional, yang kedua kegiatan investasi, dan yang terakhir yaitu kegiatan keuangan. Laporan arus kas harus melaporkan arus kas selama periode tertentu dan diklasifikasikan menurut Skousen 2009/284. Di sini ada aktivitas operasi. Apa sih aktivitas operasi? Aktivitas operasi adalah aktivitas penghasil utama pendapatan perusahaan dan aktivitas lainnya yang bukan merupakan aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan. Yang kedua ada aktivitas investasi. Aktivitas investasi adalah perolehan dan pelepasan aktiva jangka panjang serta investasi lain yang tidak termasuk setara kas. Yang ketiga ada aktivitas pendanaan. Aktivitas pendanaan adalah aktivitas yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah atau komposisi modal dan pinjaman perusahaan. Saya akan menjelaskan mengenai klasifikasi yang dipergunakan dalam laporan arus kas. Yang pertama ada arus kas dari aktivitas operasi. Klasifikasi ini termasuk semua arus kas yang tidak didefinisikan sebagai kegiatan investasi atau pembiayaan. Yang dilaporkan dalam klasifikasi ini adalah arus kas masuk maupun arus kas keluar yang berkaitan dengan laba bersih. Yang kedua ada arus kas dari kegiatan investasi. Klasifikasi ini termasuk arus kas masuk dan arus kas keluar yang berkaitan dengan pelepasan atau perolehan fasilitas operasi atau properti pabrik dan peralatan, penjualan atau pembelian investasi, dan kegiatan non-operasi investasi lainnya. Yang ketiga ada arus kas dari kegiatan pendanaan. Klasifikasi ini termasuk arus kas masuk maupun arus kas keluar yang berkaitan dengan kegiatan pendanaan, peminjaman atau penerbitan saham yang digunakan untuk memperoleh kas guna menjalankan usaha. Arus kas keluar terjadi hanya ketika kas dibayarkan kepada pemilik dan kreditor untuk investasi mereka sebelumnya. Di sini, laporan arus kas melaporkan mengenai penerimaan kas serta pengeluaran kas yang digolongkan sesuai dengan kegiatan utama entitasnya, yaitu operasi, investasi, serta pembelanjaan. Manfaat utama laporan arus kas yaitu untuk menyediakan informasi yang relevan tentang penerimaan dan pengeluaran kas perusahaan selama satu periode, serta untuk membantu investor, kreditur, dan pihak lain yang berkepentingan dalam menganalisa kas. Oke, selanjutnya kita ke slide berikutnya. Metode dalam menghitung arus kas dari operasi berdasarkan PSAK nomor 2 tahun 2009 pada halaman 18 itu ada 2 metode, yaitu metode langsung dan metode tidak langsung.
Metode langsung atau direct method adalah pemeriksaan kembali setiap pos atau akun laporan laba rugi dengan tujuan melaporkan seberapa banyak kas yang diterima atau dikeluarkan sehubungan dengan pos tersebut. Yang kedua yaitu metode tidak langsung, adalah laba bersih yang dilaporkan di laporan laba rugi dan menyesuaikan nilai accrual ini untuk setiap hal yang tidak mempengaruhi arus kas. Penyesuaian adalah dalam 3 hal. Yang pertama, pendapatan dan beban yang tidak melibatkan arus kas masuk dan arus kas keluar. Yang kedua, keuntungan dan kerugian karena aktivitas investasi dan investasi pendanaan. Dan yang ketiga yaitu penyesuaian untuk perubahan-perubahan dalam aset dan kewajiban lancar yang mengidentifikasi sumber pendapatan dan beban non-kas. Langsung saja kita ke contoh perhitungan metode langsung. Di sini kita mengambil contoh dari PT Niaga laporan arus kas per 31 Desember tahun 2018. Di sini arus kas dari aktivitas operasi yang meliputi penerimaan kas dari pelanggan itu berjumlah 50 juta. Kemudian pembayaran kas kepada pemasok sebesar 5 juta itu bertanda kurung karena kita mengurangi kas kita. Yang kedua yaitu pembayaran kas kepada karyawan sebesar 6 juta dikurangi pembayaran kas untuk beban produksi dikurangi 3 juta. Kemudian di total hasilnya menjadi 36 juta kas yang diperoleh dari operasi. Kemudian penerimaan penghasilan bunga bertambah menjadi 4 juta, pembayaran pajak berkurang 3 juta, pembayaran beban bunga berkurang 2 juta. Arus kas yang dihasilkan dari aktivitas operasi sebesar 35 juta. Kemudian, arus kas dari aktivitas investasi, pembelian tanah berkurang 10 juta, pembelian gedung berkurang 15 juta. Kemudian, kita menjual aset tetap bertambah 12 juta. Kas yang digunakan untuk aktivitas investasi kurang 13 juta karena pemasukan 12 juta dan pengeluaran 25 juta. Arus kas dari aktivitas pendanaan, penerimaan utang jangka pendek sebesar 1 juta, penerimaan utang jangka panjang sebesar 4 juta, dan pembayaran dividen itu berkurang 2 juta. Kemudian kas yang digunakan untuk aktivitas pendanaan berjumlah 3 juta. Kemudian kenaikan atau penurunan kas dan setara kas sebesar 25 juta, kas dan setara kas awal tahun 45 juta, kas dan setara kas akhir tahun total 70 juta. Selanjutnya kita mempelajari contoh perhitungan metode tidak langsung. Langsung saja di sini ada contohnya dari PT Niaga, laporan arus kas per 31 Desember tahun 2018. Aktivitas operasional. Di sini terdapat pendapatan bersih sebesar 1.545.000. Kemudian ada kenaikan piutang, ini dikurangi 23.000, kenaikan utang usaha sebesar 3 juta, kenaikan utang karyawan 138.000, kenaikan utang pajak 644.000, kemudian ada keuntungan dari penjualan perlengkapan berkurang 45.000, keuntungan dari penjualan tanah 400.000, beban amortisasi paten 16.000, beban depresiasi kendaraan sebesar 40.000, beban depresiasi gedung sebesar 25.000. Kemudian setelah ditotal diakumulasi kas diterima dari aktivitas operasi sebesar 2.240. Ingat, tanda kurung berarti dikurangi. Kemudian di bawahnya ada aktivitas investasi. Di sini ada penjualan perlengkapan sebesar 65.000, pembelian perlengkapan berkurang 12.000, mohon maaf. Kemudian pembelian perlengkapan 1.400.000. Kemudian ada pembelian tanah 1.500.000, pembelian kendaraan 50.000, pembelian gedung 100.000. Kas yang digunakan untuk aktivitas investasi totalnya 197 di tanda kurung atau dikurangi ya. Kemudian aktivitas pendanaan
ada pembayaran dividen sebesar 2.553.000, mohon maaf. Terus ada penerbitan saham biasa 500.000. Kemudian totalnya kas digunakan untuk aktivitas pendanaan sebesar 197 di tanda kurung. Kemudian kas 1 Januari 2018 100.000, kas digunakan 10.000, dan kas 31 Desember 2018 totalnya 90.000. Berikutnya yaitu cara perhitungan metode tidak langsung. Dalam metode pembuatan laporan arus kas tidak langsung, laporan arus kas disusun dengan 3 elemen. Pertama yaitu elemen kas dari kegiatan usaha yang diletakkan paling atas. Setelah itu, elemen arus kas yang berasal dari kegiatan investasi dan arus kas dari kegiatan pendanaan. Untuk membuat laporan kas, ada 2 sumber data yang dibutuhkan. Yang pertama yaitu laporan laba rugi dari periode yang sedang berlangsung, dan yang kedua, neraca periode dari periode yang sedang berlangsung dengan neraca periode sebelumnya. Untuk lebih jelasnya, berikut contoh dari langkah pembuatan laporan arus kas. Langkah yang pertama yaitu menyajikan data laporan laba rugi pada tahun 2015. Jika diperhatikan dari laporan laba rugi sebelum pajak di samping, diketahui bahwa perusahaan tersebut mengalami kerugian. Kedua yaitu mengumpulkan laporan neraca pada periode sebelumnya dan neraca pada periode yang sedang berlangsung. Di bawah ini merupakan contoh laporan neraca pada periode sebelumnya yaitu pada tahun 2014. Dan yang ini merupakan laporan neraca pada tahun yang sedang berlangsung yaitu pada tahun 2015. Langkah ketiga yaitu membandingkan laporan neraca periode berjalan dengan neraca periode sebelumnya. Pada langkah ketiga ini, membandingkan laporan neraca periode sebelumnya dengan laporan neraca periode berjalan. Tujuannya tentu saja untuk mendapatkan data kegiatan keuangan perusahaan pada periode tahun berjalan. Dalam kasus ini, kita membandingkan laporan neraca pada tahun 2014 dan pada tahun 2015. Setelah membandingkan dari laporan kedua neraca sebelumnya, maka didapat data laporan seperti yang di bawah ini. Sekarang coba perhatikan kolom netchange. Di kolom tersebut menunjukkan kegiatan atau aktivitas perusahaan yang berlangsung sejak tanggal 1 Januari 2015 hingga tanggal 31 Desember 2015. Sementara angka-angka yang ada pada kolom netchange didapat dari selisih antara data neraca 2015 dengan neraca 2014. Kelompok aktiva. Jika angka yang ada pada kolom netchange memperlihatkan hasil positif, maka terjadi pengeluaran arus kas. Apabila angka yang ada di kolom netchange tandanya negatif, berarti ada penerimaan atau pemasukan kas ke perusahaan. Kelompok pasiva atau kewajiban dan ekuitas. Jika angka di kolom netchange tandanya positif, maka ada penerimaan kas. Jika angka pada kolom netchange menunjukkan tanda negatif, artinya terjadi pengeluaran kas. Penyusunan laporan arus kas. Setelah kita mendapatkan laporan laba rugi dan juga hasil pembandingan laporan neraca tahun 2014 dan tahun 2015, selanjutnya kita siap untuk membuat laporan arus kasnya. Selanjutnya adalah memeriksa apakah laporan arus kas sudah selesai atau belum. Apabila perhitungan antara saldo awal kas seharusnya dikurangi dengan saldo akhir hasilnya adalah 8, maka laporan arus kas sudah rampung. Jika sudah selesai memeriksanya, jika disusun ke dalam laporan arus kas metode tidak langsung, bentuk resminya akan tampak seperti format di bawah ini. Selanjutnya, cara perhitungan metode langsung. Dalam metode langsung, penyusunan laporan dilakukan berdasarkan pada buku kas bank. Untuk menggunakan metode ini,
Anda harus melaporkan kelompok-kelompok penerimaan dan pengeluaran kas dari kegiatan operasional perusahaan. Setelah itu, dilanjutkan dengan kegiatan investasi dan pembiayaan. Cara perhitungan metode langsung di Excel. Salah satu contohnya yaitu di sini pada tanggal 13 Januari 2014, saldo awalnya yaitu kas masuk dari Bank BCA senilai 7 juta rupiah. Beli material sebesar 10 juta rupiah. Dan pada tanggal 15 Januari 2014, ATK sebesar 30.000. Kas masuk uang muka sebesar 30 juta rupiah. Kas masuk DP sebesar 1 juta rupiah. Biaya kirim penjualan sebesar 2.500.000 rupiah. Dan pada tanggal 16 Januari 2014, kas masuk uang muka sebesar 94 juta rupiah. Pada tanggal 17 Januari 2014, kas masuk dari Bank BCA sebesar 10 juta rupiah. Material sebesar 3 juta rupiah, peralatan sebesar 25 juta rupiah. Dan yang terakhir pada tanggal 18 Januari 2014, material sebesar 15 juta rupiah. Selanjutnya, setelah mengetahui data dari buku kas dan juga buku petty cash, maka tahap selanjutnya yaitu sebelah kiri kolom transaksi, tambahkan 2 kolom baru. Kemudian masing-masing kolom tersebut diberi nama kegiatan dan juga kredit akun. Lalu di kolom kredit akun, tuliskan jenis-jenis rekening dari tiap transaksi. Selanjutnya, di kolom kegiatan, cantumkan salah satu kegiatan yang sesuai dengan 3 aktivitas utama dalam laporan arus kas, yaitu operasi, investasi, serta pembiayaan. Nantinya akan tampak format buku kas bank seperti yang ada di gambar. Langkah selanjutnya adalah menggabungkan buku cash bank dan juga buku petty cash dengan cara copy paste. Jika sudah, berikutnya yaitu menghitung jumlah subtotalnya. Blok semua mulai dari header pertama, lalu klik menu data dan pilih subtotal atau lihat gambar. Isi add subtotal to dengan mencentang jumlah, maksudnya adalah setiap perubahan pada kolom kegiatan, jumlahkan dengan kolom jumlah. Kemudian, pilih atau centang replace current, subtotal, dan juga summary below data. Jika sudah dijalankan, maka hasil kolomnya akan tampak seperti yang ada di gambar. Pada tahap keempat ini, hampir sama seperti tahap ketiga. Bedanya, untuk kolom kredit akun, dengan memblok worksheet, selanjutnya pilih menu data dan klik subtotal. Namun kali ini kondisinya berbeda, di mana tiap perubahan di kolom kredit akun akan dijumlahkan di kolom jumlah. Kali ini kosongkan pada kotak replace current subtotal. Hal ini supaya pengelompokan sesuai aktivitas tadi dapat dibagi-bagi berdasarkan jenis rekeningnya di kolom kredit akun. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.